Jadi ini tuh ceritanya Mbak TKW Cina asal Indonesia. Jadi Mbak TKW asal Indonesia ini kerja di Cina ya guys. Negara Cina, Taiwan, Hongkong itu beda ya guys, nggak sama. Nah ceritanya seperti ini. Mbak TKW asal Cina ini orang Jawa Timur guys. Mbaknya ini asal Jawa Timur, kenal sama emas-emas dari Jawa Tengah, Gerobokan. Nah mereka itu pacaran gitu loh guys. Mereka kenal di sosial media, terus pacaran, LDR-an kayak gitu, terus ketemuan, menikah. Dan masnya ini ngakunya masih lajang, seperti itu guys. Ternyata kenyataannya itu tidak seperti itu. Terus mbaknya ini sama masnya ini membangun bisnis lah buat masa depan, ceritanya seperti itu guys. Dan mbaknya ini mengeluarkan uang buat bisnis, buat masa depan sama suaminya itu sekitaran habis 300 juta, seperti itu guys. Ternyata memang mbaknya ini setelah pacaran LDR-an pulang menikah ya kan. Terus mbaknya ini ngeluarin dana sekitar 300 juta. Dan semakin kesini mbaknya itu tahu kalau mbaknya ini telah ditipu guys, merasa tertipu lah. Ternyata laki-laki itu punya istri, dan istrinya itu setuju kalau masnya ini nikah sama Mbak TKW yang kerja di Cina ini. Karena Mbak TKW yang kerja di Cina ini ngeluarin duit buat modal usaha sebesar 300 juta. Ternyata mbaknya ini dijadikan istri kedua. Mbaknya ini juga menikah, pulang ke rumah mertuanya, menikah sama suaminya, punya buku nikah, tapi belum ditandatangani sama istri kedua. Nah mbaknya ini merasa kecewa lah, merasa ditipu. Ngakunya itu bujang, tapi ternyata punya istri, dan dia itu dijadikan istri kedua gitu loh guys. Mbaknya ini ya pulang ke Indonesia, menikah, punya anak 1. Nah setelah, ya nggak nyangka banget sih, ternyata kok setelah menikah punya istri, dan istrinya itu mendukung, memperbolehkan demi uang itu tadi loh guys. Berarti orang tuanya si laki-laki juga setuju, istrinya juga setuju, demi uang itu tadi. Jadi kayak penipuan berencana gitu loh guys. Ya otomatis mbaknya ini merasa sangat kecewa dengan itu semua. Setelah mbaknya ini menikah, mbaknya ini kan gak lama kemudian hamil toh. Mbaknya ini tahu ternyata mbaknya itu ditipu suaminya. Ternyata yang ngakunya bujang, punya istri, orang tuanya juga menipunya. Soalnya gak mungkin dong kalau mereka semua gak bersekongkol. Setelah mbaknya ini tahu guys, merasa tertipu kan. Terus mbaknya ini minta uangnya itu dikembalikan. Pokoknya modalnya itu minta dikembalikan. Mbaknya ini merasa sangat tertipu. Terus masnya itu juga bersedia mengembalikan uang tersebut, tapi sampai sekarang itu belum dikembalikan. Janji-janji aja gitu loh guys. Terus katanya sekarang ini masnya itu lagi deket juga sama Mbak TKW Hongkong. Setelah menipu Mbak TKW yang kerja di Cina, terus sekarang ini malah deket sama Mbak TKW Hongkong, janda punya anak 2. Kenapa mbaknya ini kok bisa tahu kalau dia itu deket sama Mbak TKW Hongkong? Karena Mbak TKW Hongkong ini juga ikut ngebantu marah-marah, intinya jangan minta uang gini-gini segala macam sama mbaknya yang merasa ditipu tadi guys. Menurut aku sih guys, ini tuh benar-benar udah niatnya dari awal itu menipu sekeluarga, suami istri, terus keluarganya, orang tua si laki-laki ini, semua komplotan penipu. Menurut saya sih seperti itu. Kenapa istrinya itu memperbolehkan? Siapa sih wanita mana yang mau diduakan?
menjadi istri kedua. Istri mana yang mau, yang rela? Pasti nggak ada yang mau dan nggak ada yang rela. Toh nyatanya dari awal itu nggak jujur. Kecuali kita dari awal itu udah jujur mau dijadikan istri kedua. Ini kan dari awal udah nggak jujur. Yang namanya apes itu tidak tertulis di kalender ya guys. Kapan aja bisa terjadi. Kita sebagai manusia hanya bisa terus berusaha diiringi dengan doa. Yang namanya nasib itu juga kita nggak tahu. Tetap berusaha yang terbaik walaupun kita ini jalannya tak segampang, tak semudah ucapan, tapi terus berusaha, selalu tawakal, minta pertolongan sama Allah terus. Jadi ibadah itu nggak harus sholat aja ya guys, kita bisa ibadah lewat zikir. Jadi hati kita deket sama Allah itu lewat zikir.